Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh preprister yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, sekaligus penutupan bulan Pelkes GPIB. Kita selaku umat yang telah dipanggil dan diutus, hendaknya terus bersaksi bagi kemuliaannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Shirley Petonengan MD. Di era generasi masa kini, kasih, ketulusan, kesetiaan, dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun bukan berarti hal itu tak lagi hadir. Ketika gereja hadir khususnya bagi mereka yang berada jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk, tembok-tembok kaca yang menjulang tinggi, semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya. Meski dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gereja bukanlah sekedar diriku dan dirinya. Bahkan gereja bukanlah sebatas tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita. Memberi dengan kasih dan keikhlasan, bukan dari apa yang berlebih, melainkan dari apa yang ada pada diri. Keterbatasan, kesederhanaan, dan ketidaknyamanan bukan soal yang menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan Pelkes GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja. Namun, teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuliakan namanya. Puji hai jiwaku, pujilah Tuhan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya, mainkanlah kecapi dan lagulah rebana, bermasuk bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya mengeluh dan tak mengucap syukur kepadamu. Kami menjadikan segala keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rejeki, di sekolah, di kota maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami, ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu.
Dengarlah ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, dirimu pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 4 ayat 7 dengan demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Kolose pasal 3. Surat Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Roh Kudus menolong kita semua mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang berada dalam ruangan ini, bahkan yang ada di rumah, yang mengikuti dari rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan bacaan kita hari ini mengakhiri bulan Perkes. Kita akan membaca, merenungkannya dari surat 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari berdoa. Tuhan Allah, Engkau telah mempersembahkan seluruh hidup-Mu kepada kami semua sampai pada saat ini. Engkau menebus kami, Engkau memberikan kami kekuatan, dan sekaligus Engkau menyelamatkan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena meskipun kami beribadah seperti ini secara daring, tapi kami sangat-sangat percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk beribadah, menyembah Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan dalam ibadah ini, akan sesudah ibadah ini, dan seterusnya dalam kehidupan kami. Berkatilah iman, percaya kami, supaya apa yang boleh kami baca pada hari ini sungguh mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa yang Tuhan minta dari hidup kami adalah persembahan hati yang datang dari kemurahan dari Tuhan saja. Berkatilah kami semua, mereka yang terlibat dalam pelayanan, anak-anak muda yang terlibat dalam pelayanan, bahkan semua umat Tuhan yang sedang mengikuti di rumah. Kuasa Roh Tuhan sampai kepada mereka,
dan menyampaikan berita kekuatan firman-Mu kepada umat. Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan biarlah sabda-Mu memperalat kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, bahwa dengan mempersembahkan seutuhnya hidup kami, hati kami pun terbuka untuk dalam penyerahan kepada Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyikan anugerah namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Terdapat dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ke-11 yang menyatakan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dalam menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi jemaat yang ada di rumah. Sudah hampir memasuki 2 tahun. Kita ada seperti situasi ini dalam ibadah ini. Di IPIB Sebaut Bogor, belum sebulan ibadah touring. Tapi tiba-tiba saja disuruh tutup. Dan saya kira semua orang bersedih hati. Tapi karena kita sudah dilatih 1 tahun lebih dengan cara seperti ini, maka saya berpikir lebih dalam lagi bahwa apapun caranya kita beribadah, model apapun juga, alat-alat perangkat apapun juga, kalau Tuhan memberkati,
maka ibadah itu diterima sebagai dupa yang harum. Dan hari ini kita mengakhiri bulan Pelkes, Bapak Ibu sekalian, dan isi berita firman itu mempersembahkan yang terbaik. Saya dari kemarin mencari-cari bahan ilustrasi untuk memberikan persembahan itu seperti apa sih. Saya memang sudah mempersiapkan 2 bacaan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 tentang janda yang miskin, dan dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Itu saya persiapkan di dalam persiapan khotbah saya. Tapi ketika saya masuk ruangan ini, ya, saya bertemu dengan anak-anak muda yang sudah ready untuk melayani. Dan saya berpikir begini, anak-anak muda ini mereka sudah mempersembahkan yang terbaik dari mereka kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat talenta mereka. Dan sungguh kita berterima kasih kepada anak-anak muda GPIB Cornelius Cikombong yang sudah dipakai Tuhan dengan alat-alat yang mereka mengerti dan pahami. Baru tadi malam kami berdiskusi, saya dengan Bu Mary, Bu Denok, saya bilang saya punya laptop, tapi saya tidak bisa menggunakannya secara bagus. Ya. Lalu diskusi kami mulai melebar, lalu saya bilang sama Bu Denok, nanti saya dengan Bu Mary akan belajar dengan gurunya siapa? Gurunya yoga. Mana yoga? Yoga pasti lagi profesional ya. Dan sungguh sekali lagi saya mau membuat satu kesaksian bahwa saya masuk dalam ruangan ini, saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan bahwa anak-anak muda dipakai Tuhan lewat talenta. Mereka adalah pria-pria ganteng dan wanita-wanita cantik yang cerdas dalam talenta, tapi cerdas juga di dalam mempersembahkan yang terbaik lewat talenta mereka kepada Tuhan. Nanti saya diajarin ya, anak-anak manis. Saya Bu Mary sudah banyak murid kok, tenang aja. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita membaca atau bacaan kita hari ini, di sana kita menemukan bahwa Paulus membuat surat yang kedua ini untuk mengingatkan kepada jemaat di Korintus, bahkan memberikan mereka support bahwa mereka perlu menolong jemaat-jemaat yang susah, yang sulit di Yerusalem. Ada jemaat yang sangat membutuhkan bantuan mereka, dan surat Paulus ini mendorong, memotivasi jemaat di Korintus bahwa perhatikanlah, masih ada orang lain yang membutuhkan bantuan kalian sebagai jemaat di Korintus. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati, Paulus memotivasi jemaat di Korintus agar mereka memiliki kemurahan hati yang berkaitan dengan pengumpulan persembahan untuk Yerusalem. Kalau Bapak Ibu membaca dari pasal-pasal sebelumnya atau masuk pada 1 Korintus, maka di sana ada potret bagaimana memberi, seperti potret yang dipakai oleh Paulus, yaitu orang-orang Makedonia. Orang-orang Makedonia itu bukan orang-orang kaya, bukan juga orang-orang yang dihargai karena kekayaannya, tapi mereka adalah orang-orang yang berkekurangan, tetapi mereka memikirkan bagaimana supaya jemaat bisa tertolong, bagaimana bisa pelayanan itu bisa terlayani. Itulah orang-orang Makedonia. Lalu bagian kedua, saya ulang lagi bahwa
Paulus memberikan motivasi yang begitu tegas bahwa kalau kau mau memberi, memberikanlah itu dengan kemurahan hati. Ayat yang ke-11 Bapak Ibu sekalian dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kemurahan hati. Tapi saya mulai saja dulu Bapak Ibu sekalian dari ayat yang ke-6. Dikatakan oleh Paulus, camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan atau Paulus memakai kesaksian ini, yaitu camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, karena Paulus sudah pernah mengalami hal yang seperti ini. Semakin dia memikirkan pemberian kepada orang lain pakai pikirannya, maka dia akan terus menjadi susah. Ya, dalam diskusi tadi saya sedikit dengan Bu Mary, saya katakan, kalau kita mau memberi, jangan memakai pikiran. Karena kalau kita mau memberi, maka kita akan menghitung-hitung jumlah berapa, ada prestasi atau ada prestisekah di dalam pemberian kita. Jadi kalau pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita sedikit bahwa kalau jemaat Cornelius memberi, pakailah hati, pakailah kemurahan hati, ya, bukan pakai pikiran. Karena ketika kita memakai pikiran kita untuk memberi, maka kita akan menghitung jumlah berkat yang kembali kepada kita. Tetapi Paulus dengan kerendahan hati juga, dia mengajak jemaat di Korintus bahwa memberi itu sungguh harus datang dari hati dan akan menerima sebuah kemurahan hati. Bahkan kemurahan hati itu akan menjadi kekayaan di dalam kehidupan jemaat di Korintus, Bapak Ibu sekalian. Kemurahan hati berarti ada kesediaan memberi dengan tulus. Dan menarik sekali Bapak Ibu sekalian, kemurahan hati dalam memberi itu dia mempunyai label ketulusan dan penyerahan. Keputusan kita untuk memberi adalah pilihan hati, bukan pilihan pikiran, tetapi pilihan hati. Tindakan kita untuk memberi yang demikian dari kemurahan hati itu akan membuat kita tetap merasa dan ada pada suasana percaya bahwa kita berkecukupan. Saya ingin kita melihat juga pada ayat yang ke-7 Bapak Ibu sekalian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ini sering dipakai ketika hari Minggu dalam persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa atau paksaan. Berhenti dulu saya sampai di situ. Ketika saudara memberi, tadi yang saya bilang, ketika saudara memberi memakai pikiran, maka saudara akan menghitung-hitung, saya akan menjadi kurang. Tetapi Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus, kalau kau memberi, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Kenapa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mulai dari situ dengan satu kata adalah bahasa roh, sukacita. Sekali lagi sukacita yang dimaksud di sini oleh Paulus bukan sukacita duniawi, tapi sukacita buah roh. Memberi dengan sukacita, dengan hati yang bersukacita, kembali lagi, saya mau putar-putar lagi, kita tidak akan menghitung berapa yang kita kasih. Mengapa? Karena ada roh sukacita yang membuat kita punya keberanian untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat yang ke-8 bagian A. Allah sanggup ya melimpahkan segala kasih karunia. Jadi ketika hati kita dengan sukacita memberi, maka tangan Allah terbuka dari sorga, bahkan saat ini ada kepada kita untuk melimpahkan kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak bisa kita peroleh dari dunia ini. Kasih karunia itu kita hanya bisa peroleh ketika kita ada di dalam dan diisi oleh kuasa Roh Kudus. Kasih karunia itu bukan barang murahan, tetapi kasih karunia itu adalah alat ilahi Tuhan yang Tuhan curahkan kepada manusia yang mau memberi dengan hati. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan hebatnya Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu apa? Supaya senantiasa berkecukupan. Jadi orang berkecukupan secara materi itu dia harus kasih nomor 2. Kalau dia berkecukupan, ya berkecukupan kasih karunia, maka dia akan berlimpah-limpah dalam semua yang dia butuhkan dalam kehidupan. Ya, saya ingin mengajak jemaat bahwa kalau kita bicara cukup, maka seharusnya jangan kita lihat jumlah atau kita lihat, oh saya cukup dalam soal makan, oh saya cukup dalam soal uang, oh saya cukup dalam soal kesehatan, oh saya cukup dalam nama besar, oh saya cukup dan cukup dan cukup. Itu ada batasnya. Tetapi kalau kita punya hati yang merasakan bahwa Allah melimpahkan kekuatan kita dalam kesungguhan untuk memberikan kepada Tuhan, Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, maka saya percaya bahwa jemaat Cornelius di Gombong, di mana saja mereka berada, saat ini juga sedang berkecukupan dalam kasih karunia Tuhan. Dan ketika saudara dan saya berkecukupan dalam kasih karunia Tuhan, maka satu poin yang harus kita hargai, satu poin yang harus kita rasakan, bahwa kasih karunia itu datang dari sukacita Tuhan kepada saudara. Kita harus menyambut kasih karunia Tuhan itu dengan hati yang sukacita. Ya, bukan dengan pikiran yang sukacita. Tadi balik-balik lagi saya berkata. Ya, dengan hati yang bersukacita. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan Allah sanggup. Ya, ayat yang ke-8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Saya mau berputar-putar pada kata kasih karunia. Ketika Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada kita, maka kita pun akan menerima kelebihan di berbagai kebajikan hidup kita. Saya tidak beruraikan satu persatu apa itu kebajikan. Tapi semua kebaikan Tuhan akan berikan sebagai kecukupan rohani. Dan kalau jemaat Cigombong punya kecukupan rohani, maka kecukupan rohani itu akan mengantar kita lebih jauh, lebih tegas bahwa kita akan memperoleh kecukupan secara materi. Ya. Mari kita belajar sedikit atau mundur sedikit kepada cerita tentang Tuhan Yesus. Ketika dia memulai pelayanannya, dia diuji soal kecukupan materi. Tapi dia menggiring iblis itu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan Paulus di sini adalah kasih karunia. Kalau saudara dan saya kita cukup dalam kasih karunia, maka inventaris kebutuhan jasmani kita pasti dicukupi. Yang penting hati dan hati. Bapak Ibu, saya akan meloncat pada ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan. Ia di sini huruf besar. Dalam pemahaman Paulus, ia di sini adalah Tuhan Allah yang dia sembah. Tuhan Allah yang disembah oleh Paulus. Ia yang menyediakan benih bagi penabur.
Saudara dan saya adalah penabur. Tuhan yang menyediakan itu semua yang kita butuhkan. Koma di situ, dan roti untuk dimakan. Ya, jadi ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi seluruh-luruhnya kebutuhan manusia secara fisik akan dipenuhi. Ya. Tapi harus tidak boleh dilepaskan dari ayat yang di atas, Bapak Ibu sekalian. Berlimpah-limpah dalam kasih karunia itu sesuatu yang tidak bisa kita rasakan tanpa bantuan Roh Kudus. Ketika saudara saya ulang lagi, ketika saudara dan saya dilimpahkan oleh kasih karunia Tuhan, maka berlimpah-limpahlah rohani percaya kita kepada Tuhan, dan hasilnya saudara dan saya akan dipenuhi. Tuhan sediakan benih penabur dan roti untuk dimakan. Roti untuk dimakan, tadi pagi saya makan roti sama nasi, teh manis. Tuhan siapkan. Untuk apa? Untuk pergi melayani. Ya. Saudara dan saya, Tuhan persiapkan benih dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan siapkan roti, Tuhan memberikan kita makan roti. Tapi Tuhan bilang, engkau harus dipenuhi oleh kasih karunia dulu. Tanpa kasih karunia, pemahaman kita dapat roti, kita menjadi penabur yang baik. Kita mendapat rezeki, hanya sesaat. Dan kantong wajan kita bocor. Jadi memberi itu tergantung dari kasih karunia. Saya sambung dengan ayat 10 bagian B. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. 2 kali diulang benih. Ya. Dia menyediakan benih bagi penabur, lalu dilanjutkan, dia melipat gandakan juga, dia menyediakan juga benih dan melipat gandakan. Paulus mengajak orang-orang Korintus bilang begini, kamu lihat orang-orang Korintus, jangan takut. Ketika kamu percaya dalam kekurangan, ketika kamu percaya dalam kelebihan, maka kekurangan dan kelebihan itu diatur atas nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sering dengar ada yang bilang begini, aduh tinggal ini saya punya. Terus bagaimana? Saya jadi teringat tentang si janda yang miskin di satu Raja-Raja 17 tadi. Saya bilang, oh, janda ini bilang kepada Elia, tinggal sedikit ini. Maka kalau aku bikin, aku dan anakku habis makan mati. Paulus mengiring kita pagi hari ini bahwa kalau kau dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan dengan hati labelnya sukacita, maka aku Tuhan yang menyiapkan benih, yang menyiapkan dan bahkan melipat gandakan apa yang kau mau dan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian, bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau kita sudah dipenuhi oleh kasih karunia, lalu kita dengan hati yang bersukacita kita memberi, maka ayat yang ke-10 membawa kita, mengantar kita untuk menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saya tidak perlu uraikan kebenaran, Bapak Ibu tahu. Apa itu kebenaran dengan Tuhan? Apa itu kebenaran di tengah-tengah dunia? Lalu pada ayat yang ke-9, kamu berarti saya masuk di dalam. Bapak Ibu, anak-anak muda yang penuh sukacita pagi ini, kamu, ya, jemaat yang berada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini juga, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Bapak Ibu, saya berhenti dulu sampai di situ. Saya katakan bahwa sukacita adalah buah roh. Ya. Kalau kita mengimani buah roh, maka pagi ini Tuhan bilang, jemaat Cigombong, siapapun juga dia, yang tua, yang muda, yang kecil, yang muda, semua kita orang-orang percaya. Kasih kamu sukacita. Yang pertama itu tadi dalam buah roh,
ya, bukan buah-buah roh ya, Bapak Ibu jangan keliru. Di dalam Galatia pasal 5 itu katakan buah roh. Buah roh itu sesungguhnya dalam catatan Paulus ada 9. Tapi dalam perjalanan saudara dan saya, saudara pasti menemukan buah roh yang lain dalam kehidupan saudara. Banyak buah roh. Ya, tapi Paulus dalam konteks tulisannya, dia menulis ada 9. Nah, salah satu yang dia singgung di sini, memberi dengan sukacita. Dan saya percaya, jemaat sedang memberi dengan sukacita. Anak-anakku, pemuda-pemudi, kalian sedang memberi dengan sukacita. Hormati dan hargailah itu. Syukurilah itu. Ya. Lalu dilanjutkan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kemurahan itu juga bahasa roh. Jadi hari ini mengakhiri bulan Perkes, Tuhan berkata kepada GPIB, Tuhan berkata kepada kita sekalian, kalau engkau dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, maka hatimu bersukacita. Dan sukacita itu yang membuat kita punya kemurahan hati di dalam memberi. Bapak Ibu, jangan batasi pemberian dari hitungan. Saya mau terus dulu. Yang membangkit kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bicara tentang syukur Bapak Ibu sekalian, kita harus juga perhatikan pada Efesus pasal 5 ayat 20. Dan yang selalu dipakai oleh persembahan, oleh majelis dalam persembahan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Galatia 1 Tesalonika 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 20 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Sesuatu itu mau ibadah seperti ini, itu atau kita makan ikan teri, tempe tahu, itu sesuatu. Paulus mengajak orang Kristen yang dipenuhi oleh kasih karunia dengan hati yang penuh kemurahan hati, dia mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Jemaat, kalau saya perhatikan, mari kita mengucap syukur dengan sesuatu yang sedang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, jemaat juga yang ada di rumah, mari kita syukuri meskipun ada di rumah. Rumah itu, ya, rumah tangga itu adalah gereja-gereja kecil yang kita ada di dalam. Saya mau balik lagi dalam situasi kita saat ini. Mari kita mengucap syukur. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal pandemi, hal COVID, atau hal apa saja, hal sehat, hal sakit. Mari kita mengucap syukur. Dan kalau kita sampai pada titik itu Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu kita tetap mengucap syukur, segala hal yang kita hadapi saat ini kita tetap mengucap syukur, maka Paulus bilang, itu bukan datang dari kekuatanmu, tetapi itu datang dari kemurahan hati Tuhan. Lalu saya selesaikan Bapak Ibu sekalian. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena Paulus bersaksi, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa marilah jemaat di Korintus jangan patah arang. Jangan lihat orang itu atau kalau mau memberi jangan begini dan begitu, tapi marilah belajar. Kalau kita memberi, ada satu yang saya terlewat. Mari kita belajar dari perempuan janda, ya, dari Lukas pasal 21. Mari sebelum saya amin, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Itu dia bercerita tentang persembahan seorang janda miskin. Ya. Dan kita bisa melihat hatinya seperti apa. Saya mengajak kita Bapak Ibu, kita membaca bersama-sama
Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasuki 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkah." Bapak Ibu, mengakhiri khotbah saya mau mengatakan, belajar seperti si janda miskin ini. Tapi kita bukan pamer. Kita enggak cerita kemiskinan kita kepada dunia. Tetapi kita berusaha menampilkan keberadaan kita seperti si janda miskin ini. Dia memberi apa yang ada di dalam dirinya. Mau mengartikan kepada saudara dan saya. Atau saya pinjam dulu Paulus. Paulus mengatakan kalau engkau memberi, berikanlah dengan seluruh sukacita hati yang datang dari kemurahan. Kalau saya mengkritik sedikit, jangan pakai pikiran untuk memberi. Kalau kita datang kepada janda ini, dia memberi dengan seluruh apa yang ada padanya. Apa sih maksudnya di sini? Dia memberikan seluruh hidupnya sebagai penyerahan hidup kepada Tuhan saja. Alhasilnya, Tuhan memperhatikan janda miskin. Kita semua, Bapak Ibu dan saya, anak-anakku, pemuda-pemudi, rekan-rekan majelis jemaat, siapa yang terlibat dalam ibadah ini, jemaat-jemaat yang ada di rumah, serahkanlah, persembahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apa yang ada kita kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang begini kepada jemaat Cikombong, aku memperhatikan engkau. Kalau kita diperhatikan, Presiden sungguh menyenangkan hati. Tapi kita lebih bangga di dalam kuasa Yesus. Bahwa Tuhan Yesus memperhatikan jemaat Cikombong. Berada di sini, yang berada di rumah. Tuhan memberkati dan Tuhan melihat persembahan saudara saat ini. Amin. Kita saat ini. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang yang abadi, mengandung kasih bagi dunia yang besar. Utus kita menjadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya, Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang bergeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih dari dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya, Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri.
Dan bersama-sama kita akan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dan biarlah dengan hati dan mulut serta sikap yang sempurna bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang yang dikandung daripada Roh, lahir dari lahir dari Adam, yang yang menderita menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kita akan masuk dalam syafaat kita, dan berikanlah hati kita sepenuhnya untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari. Ya Allah Tuhan, Tuhan kami, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sungguh berterima kasih karena kuasa Roh Kudus sedang hadir bekerja, menguatkan, mengingatkan, menasihati, juga memberikan kami sukacita dan kemurahan hati. Sehingga dengan sukacita dan kemurahan hati, kami mempersembahkan hati kami kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang ajarlah kami berdiri di atas kuasa firman Tuhan, supaya firman Tuhanlah yang mengatur langkah juang kami sampai pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sedang mengikuti ibadah di rumah, anak kecil, orang besar, tua, muda. Ya Bapa di surga, berkatilah mereka. Hati mereka adalah tempat Tuhan bernaung untuk mengerjakan tugas-tugas Tuhan kepada umat-Mu. Bapa di surga, berkatilah setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini, bahkan yang sedang berada di rumah. Tambahkanlah mereka kekuatan sukacita dari surga, lipat gandakanlah kemurahan hati kepada mereka, supaya mereka memberi, mereka ingat bahwa mereka berikan kepada Tuhan, pemilik pemberian mereka. Tuhan tidak pernah meminta dan mengemis daripada manusia, tapi Tuhan minta hati kami semua saat ini. Dan kami tahu, kami sangat tahu, Tuhan sedang melihat kami dalam kami beribadah, dalam kami melakukan tugas-tugas kami, dalam pelayanan kami. Di tempat ini, bahkan juga yang berada di rumah. Tuhan tahu dan Tuhan kenal siapa kami dalam hidup dan kehidupan pelayanan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa Tuhan pagi hari ini kepada mereka-mereka yang sedang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Oma Louis Herklots, Saudara Michael Andreas Herklots, Ibu Maria Francina Pelahatu Patisina, Bapak Yan Pelahatu, Bapak Rodion Akoy. Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan adalah hak Tuhan. Sukacita dan kemurahan hati pun adalah hak dan pemberian. Berikanlah itu kepada mereka, ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun sepanjang pekan mendatang, untuk Andre Karabesi, untuk Kabaresi, untuk Erwin Bilik, untuk Louisa Bilik, untuk Provina Bilik, Haryanti Pandianan, untuk Tinggi, dan juga untuk Rini Ronsele,
untuk Daniel, untuk Oma Subaleli dalam kesehatan. Tuhan memberkati. Orang-orang yang tadi hamba sebut adalah mereka yang terpapar karena COVID. Bapak, satu hal yang kami harus belajar saat ini, bahwa kalau COVID mematikan, memasuki orang ke dalam liang lahat, tetapi kuasa Roh Kudus membangkitkan Yesus keluar dari kubur. Dan kuasa kebangkitan Yesus itulah yang memberikan kami semangat untuk percaya bahwa dalam sakit apapun Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada untuk mereka yang sudah hamba sebut tadi, dan Tuhan sedang memberikan sukacita dan kemurahan hati untuk mereka menerima kesembuhan dari kami berdoa ya Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Kasat Kasau dan Kasal, SPN Lido dan para siswa dan di berbagai wilayah Indonesia, Majelis Sinode, Departemen, Perkat, dan semua mupel-mupel yang ada di seluruh Indonesia, panitia persidangan Sinode 21 di Surabaya, korban bencana alam dan terorisme di Papua, bahkan di Poso, Majelis Jemaat Perkat dan warga jemaat PPB Cornelius, para janda, duda-duda, yatim piatu, dan para lansia, warga jemaat Cornelius Lido dalam pergumulan keluarga, dalam upaya mencari pekerjaan, bahkan pasangan hidup untuk anak-anak. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang studi pada berbagai jenjang pendidikan, warga jemaat yang bergumul dengan berbagai macam sakit penyakit. Ya Tuhan, cerita kami terlalu panjang kalau kami mau menguraikannya, tapi kami tahu Tuhan lebih tahu daripada kami mengetahui keberadaan dan kebutuhan kami saat. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk rekan pelayanan kami, Pendeta Erik Tanapura, yang juga melayani di Cilengsi pagi hari ini bersama dengan Ibu Isya. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan. Kalau hari Senin dalam rangka wisuda Bapak Erik, Tuhan juga berkati kebutuhan-kebutuhan untuk dia harus berangkat ke Jogja nanti. Kami berdoa untuk rekan-rekan PHMJ, Penatua Lean Sobaleli, Penatua Teddy Sihombing, Penatua Denok Sulistiowati, Penatua Betty Pandiangan. Tuhan Yesus, peralatlah mereka dalam pelayanan panggilan pengutusan Tuhan kepada mereka. Kalau Tuhan memanggil mereka melayani, maka Tuhan yang akan melipat gandakan kebutuhan iman percaya mereka sekaligus kebutuhan jasmani mereka. Pribadi lepas pribadi, pelaksana harian majelis jemaat, Tuhan memberkati. Rekan-rekan yang lain ya Tuhan yang bertugas pagi ini juga Tuhan, Penatua Mary Supit, Penatua Rosman Salam Benua, Penatua Rodion Takoi, Penatua Yohanes Tekbama, Diaken Roy Sibarani, Diaken Olan Sidabutar, Diaken Ismail Lassa, Diaken Lambertus Barangongo, Diaken Rumongga Sihombing, Diaken Ningsi Baunsele, Diaken Deslamet Sobleli, Diaken David Siakaan. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah hati mereka memberi hidup mereka seperti seorang janda miskin tadi. Mereka tidak saja memberi secara fisik, tetapi memberi dalam pengakuan diri. Inilah hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak muda kami yang sedang mengikuti ibadah dengan talenta mereka masing-masing, dengan apa yang mereka lakukan hari ini, satu berikut satu Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka sedang lakukan, kembali lagi Tuhan ingatkanlah mereka bahwa persembahan yang diperhatikan oleh Tuhan adalah persembahan hidup seluruhnya. Dan kami percaya Tuhan anak-anak muda ini sedang diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan sedang memperhatikan talenta mereka, Tuhan lipat gandakan, dan sukacita hati, kemurahan hati mereka untuk melayani, lipat gandakanlah itu kepada mereka, supaya mereka menjadi pemuda, pemudi yang takut, taat, setia
dalam panggilan pengutusan Tuhan. Sempurnakanlah hidup mereka Tuhan, dan sempurnakanlah hati mereka hari lepas hari dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang beribadah, biarlah Tuhan memberkati kami, tetapi di balik itu semua Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, lalu berikanlah kami kekuatan Tuhan yang datang daripada Tuhan saja untuk merasakan dan menerima, mengalami pengampunan Tuhan. Dengan pengampunan Tuhan, dengan kelepasan, dengan pemulihan, maka kami akan memperoleh berkat. Dan berkat itu tidak sebatas berkat jasmani, roti, dan tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lain. Tapi berkat sesungguhnya adalah berkat-berkat rohani yang Tuhan lipat gandakan saat ini dan seterusnya untuk kami. Ketika kami mengalami lipat ganda berkat-berkat rohani dari surga itu, dan Tuhan sekali lagi benih-benih roti, makanan, minuman, Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah ini Bapa di surga. Terima kasih untuk keluarga besar Subaleli. Tuhan berkati Tuhan sekolah nuansa ini Bapa surgawi. Tempat ini dipakai oleh Tuhan. Tuhan menggiring pelaksana jemaat, Tuhan menggiring majelis jemaat, Tuhan membuka keluarga, hati keluarga Subaleli, sehingga dengan rela hati mereka membuka tempat ini untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh keluarga besar Subaleli. Suami, istri, anak-anak, umat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Berkatilah tiap-tiap ruangan ini Tuhan. Bagian-bagian ruangan yang masih belum selesai, yang masih terus dibangun dalam nama Tuhan Yesus, cukupkanlah itu Tuhan. Sehingga tempat ini semakin hari semakin menjadi tempat Tuhan bersaksi lewat jemaat Cikombong Cornelius. Bapak Surgawi, Engkau juga berkati para guru, berkati pelayan sebagai kepala sekolah, berkati setiap murid yang hadir di sini. Dalam nama Tuhan Yesus berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ada banyak sekali permohonan kami. Ada banyak keluh kesah hati kami. Ada banyak jeritan hati kami. Ada banyak air mata kami. Ada banyak seru sembahyang kami yang mau kami serahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Tapi kami mohon Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan putuskan keselamatan kepada kami. Jangan putuskan berkat-Mu kepada kami karena kami salah, kami berdosa. Dan jangan ambil kemurahan dan sukacita-Mu kepada kami. Karena Tuhan kami percaya, Tuhan sedang mengampuni kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa, sembahyang dan penyerahan kami. Dan kami serahkan semuanya kepada Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan kami dalam keberadaan kami, tapi dalam pengampunan pemulihan-Mu, Engkau sedang berdoa untuk kami. Ajarkanlah kami berdoa sebagaimana Engkau ajarkan doa kepada kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam Mazmur pasal 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kita memberi persembahan syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 298, bait 1 dan 3. Setelah persembahan syukur kita kumpulkan, kita lanjutkan bait yang kelima. Kita bernyanyi Selamat Umi di Diami. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan darimu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, warta jemaat pagi minggu hari ini, pembangunan ekonomi gereja, posisi keuangan kas dan bank sampai dengan 19 Juni 2021, jumlah saldo 17
Rp835.188. Jumlah saldo dana duka sampai tanggal 19 Juni 2021 Rp49.585.000. Jemaat Tuhan, jika ada kesalahan penulisan dalam keuangan, jangan menghubungi majelis jemaat yang bertugas. Yang berikut, warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun pernikahan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2021. Yang pertama, Ibu Derlina Sibarani Buru Senturi, 20 Juni hari kelahiran. Yang kedua, Saudari Winda Sonyati, 30 Juni hari kelahiran. Yang ketiga, Ibu Denok Sulistiawati, 2 Juli hari kelahiran. Jemaat Tuhan mohon menghubungi majelis apabila tanggal lahir terlewat dalam warta kelahiran untuk koreksi bersama. Yang berikut, izin pendeta diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pendeta Tanabora mengajukan izin sesuai surat MSGPIB untuk menghadiri beberapa kegiatan di Yogyakarta, yaitu pertama, wisuda pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Rabu 30 Juni 2021. Yang kedua, ibadah syukur MSGPIB dan para wisudawan di GPIB MM Yogyakarta. Yang ketiga, pertemuan terbatas antara MSGPIB, para wisudawan dengan para dosen pembimbing tesis di ruang pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, Pendeta YE Tanabora akan berangkat hari Senin 28 Juni dan kembali hari Kamis 1 Juli 2021. Demikian warta jemaat pagi Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kita dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan tadi. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus dengan selalu menjadi saksi yang setia melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Bersatu Tuhan, mesra
jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan senantiasa memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat hari Minggu semua jemaat.